ada di rumah masih kurang semangat nih. Iya nih Kak. Kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, untuk mau ibadah kita, mari kita ke satu pujian dengan judul apa nih Kak Gatar? Dengan judul Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadap
Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan dalam ibadah minggu ini. Yuk kita lihat sama-sama, Kak Monik. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini. Jika sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami, Engkau berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, supaya lebih semangat, gimana kalau kita angkat satu pujian dengan judul Dia mengetuk hatimu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat pujian dengan judul apa nih Kak Gatan? dengan judul Kasih Yesus Manis dan Indah dengan roti dan mentega. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh oh oh, kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan kita, seperti biasa, kita harus menyiapkan satu buah amplop dan jangan lupa untuk ditulis hari berserta tanggalnya juga. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Musik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus.
kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami telah mengumpulkan persembahan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya pagi ini? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak lewat begitu saja, melainkan dapat kami tanamkan di hati kami masing-masing, sehingga dapat berguna di kehidupan kami sehari-harinya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, siapa di sini yang sayang sama papa dan juga mamahnya? Iya, kakak yakin pasti kalian semua sayang dengan papa dan juga mama. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita seorang papa dan juga seorang mama. Lalu kita ini adalah anak-anak yang sangat mereka sayangi. Adik-adik, ada yang punya saudara nggak? Ada berapa saudara yang adik-adik punya? Iya. Adik-adik, ada sebuah keluarga yang pastinya punya banyak anak, tapi ada juga keluarga yang memiliki sedikit anak. Lalu ada juga loh sebuah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai anak-anak. Lalu apa akibatnya? Akibatnya rumah menjadi sepi dan juga pastinya papa dan mama akan merasakan rindu kepada anak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Allah yang menjawab doa seorang perempuan untuk mempunyai seorang anak. Gimana ya ceritanya, adik-adik? Penasaran nggak?
Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya minggu ini? Wah, bagus lah. Nah, sekarang adik-adik sudah siap nggak mendengar cerita? Nah, kalau adik-adik sudah siap, adik-adik harus duduk dengan manis. Persiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita kakak. Oke, kita langsung ke ceritanya. Di sebuah kota yang bernama Kota Rama, hiduplah seorang bapak yang bernama Elkana. Elkana mempunyai 2 orang istri. Istri pertama Hana, yang kedua adalah Penina, adik-adik. Akan tetapi Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina mempunyai banyak anak. Waktu itu Penina sering mengejek Hana karena dia tidak mempunyai seorang anak. 1 orang anak pun dia nggak punya, adik-adik. Sebab itu, dengar ejekan-ejekan dari mulut Penina, Hana menjadi sangat sedih. Dia sakit hati, adik-adik. Seringkali Bapak Elkana menghibur Hana supaya dia tidak sedih. Kata Elkana, "Janganlah kamu sedih lagi. Lihatlah aku sangat mengasihimu," kata Bapak Elkana. Tapi Hana masih sedih, adik-adik, karena dia masih belum punya anak. Setiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo, di kota Silo. Di situ mereka beribadah, mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Waktu di perjalanan, adik-adik, si Penina ini dia mengejek Hana karena dia tidak mempunyai anak, dia tidak membawa anak dalam perjalanan menuju rumah Tuhan di Silo. Hana sangat sedih sekali, adik-adik. Sampai di Silo, mereka pergi untuk mempersembahkan korban ke rumah Tuhan. Saat itu, saat mereka sedang makan dan minum, Hana sangat sedih. Mukanya muram, adik-adik. Sedangkan Penina, dia sangat senang karena dia mempunyai banyak anak. Lalu Elkana, si suaminya ini, mencoba untuk menghibur Bu Hana ini. Nah, akan tetapi Hana masih sangat sedih, adik-adik. Dia muram mukanya. Menurut adik-adik, siapa yang dapat menghibur Hana? Nah, siapa yang dapat menghibur Hana, adik-adik? Ya, hanya Tuhan saja yang dapat menghibur Hana. Tiba-tiba Hana teringat kepada Tuhan. Lalu dia berlari ke dalam rumah Tuhan. Lalu dia bertelut, dia bersujud kepada Tuhan. Dia berdoa, adik-adik. Dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak. Dia menangis di situ, adik-adik. Dia sangat menginginkan seorang anak. Karena Hana percaya hanya Tuhan saja yang dapat menjawab doa-doanya dan dapat menghibur dia yang sedang sedih, adik. Kata Hana dalam doanya, "Ya Tuhan, berilah aku seorang anak. Aku sangat menginginkan seorang anak, ya Tuhan." Di situ Hana berdoa sangat lama, adik. Nah, pada saat itu Hana tidak tahu kalau ada seorang bapak-bapak yang datang menghampirinya. Bapak-bapaknya adalah Imam Eli. Imam Eli ini adalah penunggu di rumah Tuhan, adik-adik. Dia melayani di rumah Tuhan di Silo. Nah, pada saat itu Imam Eli menanyakan pada Hana, "Apa yang kamu lakukan di sini, Bu?" Terus Hana berkata, "Aku sedang berdoa. Aku sangat sedih.
hatiku sangat sedih. Karena itu aku berdoa pada Tuhan sangat lama. Terus kata Imam Meli, "Oh, ibu, pulanglah. Tuhan akan memberikan jawaban kepada ibu." Terus Hana merasa senang adik-adik, karena Tuhan akan menjawab doa-doanya. Hana percaya kepada Tuhan kalau Tuhan akan memberikan dia seorang anak adik-adik. Nah, lalu Hana keluar dari rumah Tuhan itu dan dia segera menghampiri Elkana suaminya. Lalu dia makan dengan senang. Dia mau makan adik-adik. Sebelumnya dia tidak mau makan. Tetapi karena dia sudah senang, dia mempunyai hati yang gembira, dia makan sepuasnya. Dan setelah itu mereka pulang. Penina yang tadi mengejeknya sama anak-anaknya merasa bingung. Kenapa sih kok Hana tiba-tiba senang? Padahal tidak ada apa-apa kan di sana. Terus apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Ya, Hana mengandung adik-adik. Dia mengandung anak pertamanya. Dia sangat senang. Dia sujud syukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa-doanya. Lalu dia mengandung, dia melahirkan seorang anak. Lalu anak itu dia beri nama Samuel. Siapa namanya tadi adik-adik? Ya, Samuel. Nah, adik-adik, tadi apa sih yang adik-adik dapat dari cerita kakak? Itu apabila adik-adik sungguh percaya pada Tuhan, adik-adik sungguh berdoa kepada Tuhan, adik-adik sungguh ingin meminta kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan mengabulkan doa adik-adik semua. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak siapa? Iya, Kak Desta. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi, berarti itu artinya kita mau mengakhiri ibadah kita adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, maka kita angkat satu pujian dengan semangat. Jadi Kak Helen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan judul Kasih Yesus Seperti Sungai. Kita langsung aja. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Kak Helen senang sekali lihat adik-adik masih bersemangat walaupun ibadah kita mau selesai. Nah,
Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ayo, sikap doa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, setelah kami mendengarkan cerita tadi, itu artinya kami ingin mengakhiri ibadah kami, Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dengan berakhirnya ibadah kami, itu artinya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau jaga lindungi kami dari segala mara bahaya dalam aktivitas kami nanti, Bapa. Inilah doa kami dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya katakan, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Reading my B.I.B. early, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave His best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my B.I.B. early, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave His best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door.